Hai, halo selamat pagi sahabat Rumah Impian. Wah, seneng banget nih hari ini berkesempatan untuk diajak ngegoes nih bareng sama Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu di Semarang. Tapi ini kita rutenya kemana ya Pak ya? Mau jauh apa pendek? Tengah. Nah, oke. Kita nanti mau jalan ke Kota Lama. Wah, kayaknya seru banget. Mau Oke. nggak Bapak duluan? Oh, kita jalan ya? Iya, oke. Begini nih kegiatan Pak Gubernur Jawa Tengah dan sang istri setiap pagi di akhir pekan. Menghabiskan waktu dengan bersepeda. Selain untuk berolahraga, Pak Ganjar juga senang berinteraksi langsung dengan warganya. Jadi agenda goesnya tuh kemana aja tuh Pak? Muter pokoknya ke semuanya, ke tempat-tempat ya. Saya biasanya muter, lama, capek, lapar. Nah kita cari tempat makan yang unik-unik. Biasanya saya suka soto. Mantep ya Pak ya, pagi-pagi habis ngegoes terus minum teh. Tapi kalau dilihat rumah dinas Pak Ganjar ini nyaman banget ya, rasanya sejuk gitu. Dan setahu saya kan memang ada 2 rumah dinas ya Pak ya sebenarnya. Nah, kenapa nih Pak tertarik untuk memilih Puri Gedeh ini Pak? Itu tadi, sini itu lebih adem, suasananya di kampung, dan saya suka suasana yang tidak hingar-bingar. Memang home itu. Home ya. Betul. Pokoknya tidak sekedar house, tapi ini home. Ya. Jadi saya suka yang homey, ada suara gemericik air, ya. Ada suara apa ayam berkokok itu kita masih. Kalau yang di Tugu Muda itu di Wisma Perdamaian itu di tengah kota, crowded, sendirian, besar gitu ya, tidak nyaman. Ini lebih adem. Terlalu besar ya Pak yang di sana ya. Berdiri pada tahun 1925, Puri Gedeh yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Tengah ini masih terlihat begitu kokoh. Meski bisa dibilang bahwa bangunannya termasuk salah satu daftar bangunan kuno yang ada di kota Semarang. Dari bentuk bangunannya saja sudah terlihat bahwa bangunan Puri Gedeh ini dibangun pada masa kolonial Belanda. Bentuk bangunan kuno tersebutlah yang justru hingga kini dipertahankan dan menjadi ciri khas rumah dinas yang ditempati Pak Ganjar dari tahun 2013 ini. Bentuk bangunan Puri Gedeh dirancang seperti kapal yang siap melejit. Bagian muka yang menjorok ke depan dan melengkung mempunyai deretan jendela yang ikut melengkung. Material batu belah yang dicat hitam ditampilkan secara jelas pada kaki bangunan setinggi setengah dinding. Dari arti namanya saja sudah bisa diartikan bahwa Puri Gedeh yang berarti rumah besar ini lahannya terbilang luas, yakni sekitar 6.000 meter persegi. Dibanding dengan masa bangunan utamanya, area hijau di Puri Gedeh ini justru lebih luas loh. Apalagi setelah Pak Ganjar menempati Puri Gedeh. Beliau berprinsip bahwa tanaman yang ada di Puri Gedeh tidak boleh dikurangi, malah justru harus ditambah. Wah, nggak heran ya, Puri Gedeh ini terasa adem dan sejuk.
Menghabiskan waktu sembari bersantai di teras rumah akan membuat siapapun merasa betah. Peletakan beberapa kursi di teras dikhususkan untuk menyambut para tamu yang datang, untuk sekedar mengobrol atau bersantai. Ada juga meja panjang dengan material kayu yang bisa difungsikan untuk bersantap dengan kolega. Beberapa tiang di teras yang mencirikan bangunan kuno ini sengaja difungsikan untuk menggantung bingkai foto atau pajangan tentang sang gubernur. Ada juga sepeda antik di sana yang memiliki cerita tersendiri bagi Pak Ganjar dan sang istri. Makin menambah kesan heritage ya, sahabat Rumah Impian. Silakan duduk. Ya, makasih Pak. Ini ruangan apa nih Pak kalau boleh tahu? Ini kamar rencananya kita pakai untuk tamu. Untuk tamu ya. Dulu waktu saya masuk pertama, ini kita pakai buat staf-staf saya, sehingga jadi kantor. Tapi begitu tamu banyak, ternyata kesulitan mau tidur di sini. Ini rumah gede banget, tapi kamarnya dikit. Iya. Kamarnya cuma 3. Oh. Jadi, iya. sehingga ini kita rombak, terus kemudian kita jadikan ruang tamu. Oh ya, nah ini berbicara mengenai dirombak nih Pak. Saya lihat nih wallpapernya ini berarti udah wallpaper baru ya Pak ya. Kenapa tertarik untuk memilih gaya klasik kolonial ya? Kayak aristokratnya masih ada nih Pak. Iya, sebenarnya saya mau kasih kepada tamu saja bahwa ini gaya zaman Belanda, ini relatif masih asli gitu kan. Terus kita perkuat dengan ornamen yang ada ini, memperkuat bahwa ini klasik. Ada tambahan, itu ada ukiran Bali, model ukiran Jepara. Terus kemudian kita tambah ini, ornamen ini dikit aja. Oh yang ini ya Pak ya? Untuk kaca, untuk nutup kaca pakai kayu. Yang di dalam di situ kita kasih meja dan itu bentuknya setengah oval gitu. Iya Setengah betul. oval ini menarik sekali. Itu ada kamar mandi. Nah dulu Mbak, lemari-lemari ini kan masuk ke dalam nih. Iya. Ini dulu dicat. Oh. Sayang sekali, maka kita crop, kita keluarkan dan ternyata dengan tekstur ini makin klasik. Makin klasik ya. Makin klasik, makin terlihat. Mudah-mudahan nanti mereka yang tamu saya ke sini nyaman. Saya juga nyaman Pak di sini. Kesan mewah yang dibalut warna merah amat terasa di kamar yang satu ini. Sejak awal menempati Puri Gede, Pak Ganjar tidak pernah merubah struktur bangunan asli, hanya mendekor beberapa ruangan. Seperti area kamar ini, beliau hanya mengganti wallpaper tanpa sedikit pun mengurangi kesan kolonial klasik pada ruangan. Seperti lemari yang kuncinya masih kuno ini, dan wastafel marmer ini. Pak Ganjar justru lebih senang membuatnya terlihat apa adanya. Kuno dan klasik, ukiran Jepara pada sisi jendela kamar tampak menonjol dan menambah kesan heritage. Untuk mendapat efek dramatis pencahayaan, Pak Ganjar menambah ornamen kayu dan lampu pada kaca cermin yang membatasi dengan ruang santai kamar. Rasa seni dimunculkan agar ruangan terkesan sejuk dengan efek fatamorgana pada ornamen. Siapa yang mengira bahwa di dalamnya ada kaca cermin? Nah, ini dia ruang santai yang masih terhubung dengan kamar. Ruangan ini menghadap langsung ke area depan rumah dengan kaca jendela yang masih bergaya kuno. Jendela juga dipertegas dengan permainan garis dan bidang seperti halnya pada Art Deco. Art Deco banyak digunakan pada desain arsitektur yang identik dengan mobil, kapal laut, dan pesawat terbang yang dianggap sebagai simbol modernitas. Kesan klasik masih begitu terasa. Yang membedakan hanyalah pemilihan wallpaper untuk keseluruhan rumah. Pak Ganjar sendirilah yang memilih wallpapernya. Pemilihan wallpaper beliau sesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan setiap ruangan.
Ornamen detail pada ukiran kursi dan lampu yang menggantung pada setiap ruangan, itulah yang menjadi ciri khas kesan klasik rumah. Coba perhatikan, setiap sudut lemari di ruang rapat ini penuh dengan pajangan makanan atau produk khas Jawa Tengah. Sang gubernur sengaja menatanya bak etalase, agar setiap kolega yang datang bisa melihat kekayaan produk Jawa Tengah.